bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh Tuhan kembali ke tempat ini Tuhan. Dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan kami mau Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih sukacita lagi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau bertata di atas pujian kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami mau tanggalkan segala seluruh beban kami, masalah kami, pergumulan kami. Kami serahkan di altar-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pujian-pujian yang kami naikkan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarpun Tuhan kami dimanapun kami berada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, maupun dimanapun kami berada Tuhan, mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah Tuhan, Engkau selalu memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa di atas pujian kami. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Kita katakan sungguh kata kasih-Mu Tuhan setiap hidup kami. Haleluya. Sehingga
fokus kepada Tuhan. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mendengarkan semua isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan, untuk kami dibentuk Tuhan, untuk kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan seluruh hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan berjalan siap dibentuk berikan hidupku di tanganmu. Apa kuasa rohmu ku baharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku Tuhan di tanganmu. Kehendakmu
Kami mau seperti-Mu, seperti-Mu Yesus. Kami mau seperti Engkau. Ini kerinduan kami, ini doa kami Yesus. Jadi seperti-Mu Bapa. Jadi seperti-Mu, Yesus, Yesus, disempurnakan selalu. Jadikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan di hadapan Tuhan. Kita berkomitmen, kita memiliki kerinduan yang sama, jadi sama seperti Yesus. Dengan lembut kita angkat referen ini sekali lagi. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami, harapan kami ke depan. Tidak ada pilihan lain, tidak ada harapan lain selain kami ini. Semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau, mengalami Engkau, berjumpa dengan Engkau, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, hidup di dalam apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami di setiap waktu kami, di setiap kesempatan kami. Ampuni jika di dalam setiap langkah kami seringkali kami mengecewakan Tuhan. Di dalam setiap langkah kami seringkali kami tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni atas setiap keterbatasan-keterbatasan kami ini. Kami rindukan Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, urapan-Mu memenuhi setiap hidup kami. Tidak ada yang lebih indah selain hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Pagi ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berfirman atas setiap kami, bersabda pengurapan yang sama Tuhan karuniakan atas setiap kami. Menjaga, menjaga, melawan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus bersama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kalau judul perikop di situ dikatakan kebahagiaan orang fasik semu. Berarti kebahagiaan orang benar adalah kekal. Amin. Kebahagiaan orang fasik adalah semu, tapi kebahagiaan hidup orang benar sifatnya kekal. Tidak dibatasi
oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop ini secara lengkap dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-40, kita akan mendapati perbandingan antara orang fasik dan orang benar. Namun yang menjadi masalah kadang di dalam hidup orang benar harus mengalami ujian dulu. Ya, perhatikan kata harus. Karena Tuhan senang melihat setiap anak-anaknya itu bisa melewati ujian-ujian di dalam hidup. Ujian hidup orang benar akan memunculkan kualitas. Orang tersebut seperti apa? Ujian orang benar akan memunculkan karakter hidup yang terbentuk. Tujuannya untuk semakin hari hidup orang benar semakin sama seperti Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara rindu menjadi seperti Yesus? Harus siap diuji. Ngomong sama tetangganya dulu. Harus siap diuji kalau mau jadi seperti Yesus. Ya, siap diuji. Ujiannya apa? Banyak. Ya, macam-macam bentuknya kalau diuji oleh Tuhan. Kadang kita sudah menikmati hidup berbahagia, kita ada di zona nyaman, makan ada, pekerjaan bagus, ya keluarga bahagia, ya segala sesuatu tercukupi. Tapi ada titik di mana ketika kita ada di zona itu, Tuhan izinkan persoalan muncul. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya kita tidak terlalu bersandar kepada kebahagiaan yang sekarang ini. Tetapi Tuhan mau supaya mengingatkan kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara pernah melihat, menurut Bapak Ibu Saudara hidupnya tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara? Doa aja jarang, ibadah aja jarang juga, melakukan kegiatan rohani jarang. Sedangkan Bapak Ibu Saudara yang rajin, tekun, giat mengikut Tuhan, hidupnya tidak lebih beruntung dari orang tersebut. Bapak Ibu Saudara pernah iri? Kenapa? Dia hidupnya tidak lebih baik dari saya. Tapi kenapa saya kok nggak lebih baik hidup? Secara materi, kesehatan, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Kenapa sepertinya dia lebih di atas saya daripada hidup saya yang sudah dijaga benar di hadapan Tuhan? Itu kadang ujian yang sulit untuk dimengerti, untuk hidup orang bersama. Kadang titik ini pun Tuhan izinkan. Dan hal inilah yang terjadi di dalam hidup Daud. Ya, Daud menjaga hidup benar. Tetapi apa yang dia perhatikan, apa yang dia amat-amati, ternyata orang yang hidupnya tidak lebih baik dari Daud, kok hidup mereka lebih beruntung. Maka Daud memberi nasihat di ayat yang ke-1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Perhatikan ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput, ya, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau.
rumput itu hanya bertahan beberapa hari ketika dia menghijau. Karena saya adalah seorang pembala sapi waktu dulu, ya, dan juga memelihara kambing. Jadi pekerjaannya adalah mencari rumput dan menggembalakan sapi ke rumput yang hijau. Jadi kami itu sudah punya jadwal kalau mau menggembalakan sapi. Saya sama Mbak aku almarhum itu sudah punya jadwal. Ya. Hari pertama kami akan menggembalakan di namanya itu Kali Bunda. Kali Bunda itu daerah tanah perhutani, tapi itu yang nggak ada pohon-pohonnya, rumputnya banyak. Hari pertama Kali Bunda. Terus nanti hari kedua Kali Ares. Kali Ares. Nah, nanti hari ketiga Gunung Butak. Ya, di tempat kami ada gunung, kami Butak. Botak maksudnya. Gak ada pohon-pohonnya karena isinya batu-batu. Ya. Ke Gunung Butak. Hari keempat bisa ke Talun. Talun itu ada sebelah seperti lembah, ya, tapi di sana banyak rumput. Ya. Hari keempat ke Talun. Hari kelima ke Gendoang, apa sih itu namanya ya? Saya sudah akan lupa sekarang. Daerah-daerah tempat di mana dulu kami menggembalakan sapi. Nanti hari ke-6 di mana? Ya, karena biasanya kalau hari ke-7 hari Minggu rata-rata kami akan cari rumput double. Karena hari Minggu biasanya kami itu ke gereja jadi enggak nongol. Jadi setiap tempat sudah kami perhatikan. Nah, kalau sudah kelewat dari seminggu biasanya rumputnya sudah tua. Sapi nggak suka rumput yang tua, ya, maka harus terus bergilir ya, angonnya seperti itu. Ya, ya kadang bisa yang hari pertama terus diambil di hari keempat dikembalikan ke situ lagi, biasanya rumputnya sudah seger lagi. Ya. Tetapi rumput itu sebentar saja lain. Ya. Lisut dikatakan oleh Daud, demikianlah hidup orang fasik. Bagaimana dengan hidup orang benar? Nah, ini yang penting, yang perlu kita perhatikan bersama-sama, bahwa kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Iya, dikasih tahu dulu tetangganya kok belum ngerti bahwa dia adalah orang benar. Katakan kamu adalah orang. Katakan sampai kanan kiri ya. Kamu adalah orang benar. Yakin dah, coba tanya, yakin? Kok belum yakin? Ya. Harus yakin dulu ya. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran disebut mereka adalah orang benar. Ya, bukan karena kekuatan kita menjadi orang benar, tetapi karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus dan kita hidup di dalam firman-Nya, maka kita disebut orang-orang benar. Nah, bagaimana dengan kebahagiaan orang benar? Bagaimana orang benar bisa mengalami kehidupan yang kekal di dalam kehidupannya? Karena kadang berbicara tentang kebahagiaan, seringkali orang mendasarkan kebahagiaannya pada situasi dan kondisi. Awal bulan, dompet tebel, bahagia. 2 hari kemudian, atur bagian cicilan A, cicilan B, kredit A, kredit B, seminggu puyeng. Sudah habis. Istilahnya uangnya cuma mampir sebentar ya. Seminggu udah memikirkan tiga minggu ke depan ini gimana. Begitu. Seminggu pertama bahagia, seminggu kedua masih bisa ya, lumayan lah ya.
Mulai minggu ketiga, minggu keempat sudah mulai yang lain. Apakah ini yang dimaksud dengan bahagia? Bahagia bukan dipengaruhi ketika dompet kita lagi. Bahagia tidak dipengaruhi ketika semua sedang berjalan baik-baik saja. Tetapi orang yang hidup dengan Tuhan, kebahagiaannya itu bersifat kekal karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran. Di dalam seluruh keberadaannya, hati dan pikirannya selalu terjaga di dalam damai sejahtera. Maka untuk memelihara ini yang diajarkan oleh Daud. Daud 13 tahun hidup menjadi seorang pelarian. Setelah Daud diurapi oleh Samuel. Di hadapan Allah, dia adalah raja orang Israel. Tetapi di hadapan orang Israel, dia hanya manusia biasa. Penggembala 2-3 ekor. Sejak mulai dia diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Dia ikutin prosesnya. Kondisinya gak nyaman, kondisinya gak enak. Sampai pada suatu waktu muncul cara Tuhan untuk mempromosikan Daud. Penggembala 2-3 ekor domba dipromosikan oleh Tuhan untuk melawan Goliat. Dia sadar bahwa kekuatannya tidak seberapa, tetapi dia juga sadar bahwa dia memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang sama juga kita miliki. Maka dia berkata kepada Goliat, memang saya tidak membawa pedang ke medan pertempuran, tetapi aku memiliki Allah yang hebat. Nama Allah Israel itulah yang aku bawa ke medan pertempuran. Maka sejak hari itu dia mengalahkan Goliat. Dia mulai dipandang oleh orang Israel. Orang Israel terus melihat keberhasilan demi keberhasilan dari Daud. Pada suatu waktu, ketika mereka pulang dalam peperangan, wanita-wanita Yerusalem semua menyongsong pasukan dan Raja Saul di masa itu. Tapi perempuan-perempuan itu bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai hari itu Saul iri hati kepada Daud. Dan mulai hari itu kesusahan dimulai. 3 kali Daud direncanakan dibunuh oleh Saul. Tetapi Allah melindungi Saul. Dia dikejar dari kota ke kota. Dia dikejar dari gua ke gua. Dia dikejar dari pelarian demi pelarian. Tetapi Daud menyadari betul bahwa kebahagiaan tidak terletak pada situasi, kondisi, dan keadaan. Ketika dia ada di gua Adulam, dia sebagai seorang pelarian, dia tinggal di sana. Dia sedang bergumul. Ketika dia sedang bergumul, tiba-tiba datanglah kurang lebih 400 orang laki-laki. Mereka semua adalah penjahat-penjahat, orang-orang yang memiliki masalah, orang-orang yang sedang dikejar oleh debt collector yang memiliki utang piutang. Mereka adalah orang-orang yang sedang kepahitan. Mereka semua lari datang kepada Daud. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika orang sakit hati ketemu dengan orang sakit hati, ketika orang sedang bermasalah ketemu dengan orang bermasalah, apa yang akan dibicarakan? Masalahnya, sakit hatinya, persoalan. Tapi apa yang dilakukan Daud ketika dia ada di gua?
Kalau Daud mengikuti situasi, kondisi, dan keadaan, Daud akan menjadi lemah. Tetapi Daud mengajak semua orang yang ada di goa Adulam untuk memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama menyembah. Kita tahu bahwa Tuhan yang punya rencana atas hidup saya, Tuhan yang sama juga punya rencana atas hidup. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain selain kita menyembah. Daud mengajak 400 orang sekian untuk menyembah. Dan sejak hari Daud menjadi pemimpin atas mereka. Setiap hari Daud menuntun mereka untuk datang kepada Tuhan. Orang-orang barisan orang yang sakit hati ini dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Mereka semua mengalami Tuhan. Dan Bapak Saudara bisa bayangkan, akhirnya mereka menjadi orang-orang besar. Panglima-panglima Daud lahir dari orang-orang yang sakit, namun sudah dibereskan oleh yang menarik dari Daud. Ketika Daud memimpin mereka semua untuk datang kepada Tuhan, hidup mereka diubah. Maka kalau kita melihat sejarah kehidupan Daud dan kita melihat pasukan-pasukan yang ada di sekeliling Daud, mereka dulu adalah orang yang memiliki kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Mereka adalah orang-orang yang sudah putus asa dengan hidupnya. Tapi Daud menuntut mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka mereka menjadi prajurit, pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Ada orang-orang yang di sekeliling Daud, sekali berperang mereka bisa mengalahkan beribu-ribu orang. Dulunya mereka adalah orang yang kecil, orang yang bermasalah. Ada tiga pasukan, triwira disebut di sana. Ya, dia juga sama seperti Daud, bisa mengalahkan karena zaman dulu Goliat bukan cuma satu, tapi ada keturunan orang-orang enak yang besar-besar, yang jago dalam berperang. Setelah Goliat masih ada yang lain lagi. Maka triwira ini juga bisa mengalahkan orang yang besar. Dan mereka itu adalah barisan orang-orang yang hancur hidupnya di masa dulu. Tapi ketika berjumpa dengan Daud, Daud bawa kepada Tuhan. Maka apa yang menjadi dasar untuk kita juga bisa belajar bahwa orang benar kebahagiaannya dalam kamu. Yang pertama adalah ada di ayat yang ketiga. Coba kita baca bersama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Percayalah kepada dan lakukanlah, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya. Bahagia hidup orang benar adalah ketika dia mendasarkan percaya penuh kepada Tuhan, bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi lakukanlah yang baik. Ini yang seringkali menjadi masalah dalam hidup orang percaya. Banyak orang percaya bisa datang kepada Tuhan, dia bisa mempercayai Tuhan, tetapi ketika berbicara lakukanlah yang baik, itu banyak kesulitan. Banyak orang bisa datang kepada Tuhan, banyak orang bisa menyembah Tuhan, banyak orang bisa menceritakan tentang Tuhan, memberitakan tentang Tuhan. Ketika disuruh melakukan yang baik, misalnya mengampuni orang yang bersalah kepadanya, orang-orang yang pernah mengecewakannya, orang-orang yang pernah memperlakukan tidak baik dalam hidupnya, dia berkata tidak. Aku percaya Tuhan, tapi untuk urusan itu, urusanku adalah dengan Tuhan, tapi untuk mengampuni orang yang di sekitarku. Maka dikatakan di sini, Daud percaya kepada Tuhan. Daud mengampuni Saul.
secara terang-terangan 3 kali Saul melemparkan tombaknya kepada Daud. Apakah Daud melakukan kesalahan? Ya. Justru Daud selalu menolong Saul. Dia ada di hadapan Saul karena dia sedang menolong Saul. Dikatakan firman Tuhan, setiap Saul kerasukan roh jahat, sumpah. Apa yang dilakukan Daud? Daud memainkan kecapi. Ketika Daud memainkan kecapi, maka roh itu pun. Itu yang terjadi dalam hidup. Tetapi setiap saat Daud sedang memainkan kecapi, sedang melayani Saul, Saul berpikir ini nanti raja yang akan menggantikan. Dia selalu ada. Maka lemparan pertama Tuhan menolong Daud sehingga Daud menghindar daripada tombak. Tapi begitu dia pulang, beberapa hari kemudian Saul kesurupan. Maka utusan dari kerajaan datang kepada Daud. Daud, tolong mainkan kecapi. Tuan Saul kesurupan. Kemarin baru mau dibunuh, ini masih mau datang lagi. Main alat musik lagi. Di sana dia menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan hadir, roh Allah mundur dari Saul. Ketika roh Allah mundur dari Saul, apa yang dilakukan oleh Saul? Saul ambil tombaknya lagi, dia lempar lagi kepada Daud. Sampai 3 kali hal itu terjadi. Setelah hal itu terjadi, maka terjadilah kejar-kejaran larian. Dan 3 kali sama juga Tuhan menyerahkan nyawa Saul kepada Daud. Ketika Saul ada di dalam gua, dia ingin buang pijat. Kita tadi buang ya, terus ditanya dalam gua saja ya. Akhirnya dia masuk ke dalam gua. Dia lagi ngeten. Lagi ngeten aku maramules. Ternyata Daud ada di belakang. Teman-temannya Daud bilang, Tuhan sudah serahkan Saul ke dalam kamu. Kamu bisa menikamnya dari belakang. Apa yang dilakukan Daud? Memang Daud. Ketika dia datang, tangannya kebakaran. Maka dia hanya potong pucuk jubah dari Saul. Dia berkata apa? Tidak layak menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia potong. Dia undur lari lagi jauh, baru dia teringat. Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam nyawaku hari ini, ke dalam tangan nyawamu. Tetapi aku tidak melakukan. Lihatlah, puncak jubahmu telah kupotong. Daud hebat di dalam Tuhan, tetapi Daud juga melakukan yang baik. Berapa kali Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul? 3 kali. Tapi Daud tidak melakukan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Dan dia serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Maka kita bisa belajar bahwa kebahagiaan dari Daud bukan hanya ketika dia sedang ada di istana. Tetapi kebahagiaan Daud adalah ketika dia bisa berjalan, melangkah dengan Tuhan setiap hari. Sekalipun ada persoalan, ada masalah, ada banyak hal masalah yang mengejar hidupnya, dia bisa menikmati kehidupannya, kebahagiaannya, karena Tuhan yang selalu menyertai kehidupan dari Daud.
begitu juga dengan hidup kita. Amin. Hidup orang dengan sifat. Hal itu terjadi kapan? Saat kita percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Maka dua hal ini bagaikan dua sisi mata uang, tidak bisa dipisah. Kita cinta Tuhan, kita juga cinta sesama. Kita cinta Tuhan, kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mengasihi Tuhan, kita bisa melakukan yang baik. Karena Yakobus mencatat, jika engkau tahu berbuat baik namun engkau tidak melakukannya, engkau sudah berdosa. Jika ada kesempatan Tuhan izinkan untuk kita bisa berbuat baik, lakukan. Kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa memberi. Memberi itu bukan hanya sekedar materi, memberi pengampunan, memberi kasih. Ya, kalau ada materi ya memberi materi. Kalau nggak ada materi, sebungkus nasi, bungkus yang isinya hanya tempe goreng juga bisa. Apapun. Beri orang di sekitar kita ada yang banyak membutuhkan. Kita perlu melatih untuk berbuat baik. Ya, jadi hal ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam materi pemuridan buku yang keempat, di sana ada latihan tentang manajemen menerima berkat. Ya. Jadi setiap berkat yang diterima itu tidak selalu semua untuk kita, tapi juga ada bagian untuk orang lain. Ya. Selain untuk Tuhan, ada juga untuk orang lain. Ya. Maka saya belajar. Ketika saya gajian, ya minimal saya ambil 50.000. Ya. Saya berdoa ini mau untuk siapa? Ya. Setelah dipotong, ya karena kami juga ada sebagai hamba Tuhan juga ada perpuluhan wilayah. Selain yang dari gereja, yang pribadi juga ada. Ya. Saya wilayah juga memberi. Maka selain untuk perpuluhan yang wilayah, saya juga mengambil, ya, saya usahakan minimal 50.000 saya udah tinggal bisa diotak. Bisa kadang untuk beli beras, kasih ke orang yang benar-benar membutuhkan, atau kadang dalam bentuk yang masih mentahnya, ya, dikasih ke orang. Kadang hal-hal seperti belajar untuk berbuat baik. Karena tidak semua orang seberuntung kita. Itu dalam hal materi, ya. Belum dalam hal yang lain-lain. Kalau kita bisa membantu memberi tenaga, kita lakukan. Berbuat baiklah. Amin. Ya, itu yang pertama, kebahagiaan. Orang benar sifatnya kekal. Ya, dasarnya adalah karena kita percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Yang kedua, ada di ayat yang keempat, kita baca bersama-sama ayat yang keempat. 1, 2, 3. Amin. Bergembiralah karena Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah di rumahnya benar-benar tidak ada apa-apa? Ya. Mau makan, tengok rice cooker kosong. Terus ya kan kalau mau lihat rice cooker kosong kan tinggal ngambil berasnya, ya kan, dimasak. Tapi ketika lihat penampungan beras juga kosong. Ya, terus ketika kalau di penampungan beras kosong kan berarti beli, ya kan. Tapi ketika lihat dompetnya kosong. Itu sudah gimana itu? Rice cooker kosong ke ember kosong, ya. Ember kosong, cari di dompet juga kosong. Kalau keadaannya seperti itu, apakah Bapak Ibu Saudara masih bisa bahagia, bergembira? Ya saja, ya.
Nah, itu dalam perkara hal itu. Belum ketika kita mengalami sebuah pergumulan di dalam hidup, ya, dalam keluarga, ya, kadang kita juga ada konflik-konflik kecil, ya, ada masalah-masalah kecil, ya, kayak misal saya sama Kang Yusuf lagi konflik kecil, hari itu nggak bahagia, nggak bisa bergembira karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan nggak bisa, mau doa aja nggak bisa, pikiran, ya, mau doa aja kepikiran belum selesai, kita baru ngadep kalau Tuhan kepikiran. Nah, itu ketika ada dalam kondisi seperti itu. Bagaimana dengan ketika kondisi kita punya anak-anak, tapi anak-anak kita tidak berjalan sesuai dengan nasihat kita, tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan di dalam keluarga. Bagaimana perasaan? Begitu juga saat kita bekerja, ya, saat di sana rekan-rekan tempat kita kerja, teman-teman kita kerja, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harap. Bagaimana perasaan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Ini adalah sebuah pengertian di mana kita diajar untuk melihat semua yang ada dan terjadi dalam hidup kita, itu semua adalah izin daripada Dia. Bukan berarti Tuhan yang mengadakan. Kadang hal itu terjadi karena diri kita sendiri. Hal itu bisa terjadi karena orang lain. Hal itu bisa terjadi karena itu adalah pencobaan pekerjaan daripada si iblis. Tapi Tuhan izinkannya datang dalam setiap hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita memiliki konsep dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah izin Tuhan. Dan kalau kita melihat ini adalah izin daripada Tuhan, maka kita juga percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Daud tidak pernah berharap dia lahir dari keluarga Ishak. Dia juga tidak pernah ingin ketika dia lahir memiliki perawakan badan yang kecil, mungil, imut, sehingga dia tidak bisa menjadi tentara. Dia juga ketika lahir dia tidak pernah berharap hanya menjadi orang yang istilahnya di dalam keluarga menjadi beban. Karena gak ada yang bisa dipercayakan pada Daud selain hanya 2-3 ekor domba. Dalam istilah tanda petik, orang tua meragukan kemampuan dari Daud. Orang tua hanya ingin lihat, daripada nanti sudah dimodalin banyak-banyak tapi gagal. Coba dicek di situ. Ya, anak-anak dikepripek bisa diberi lorong pedus, coba dikasih 2-3 ekor domba, dia ini sungguh bisa dipercaya enggak? Bisa kembangin enggak? Bisa melakukan sesuatu yang baik hanya dengan 2-3 ekor domba ini, bisa enggak? Kalau kita lihat Daud dirampung dalam segala masa depannya diragukan. Dan ada sesuatu yang baik yang bisa diandalkan dalam hidup Daud. Itu yang dilihat oleh orang tua. Dan kalau kondisinya seperti ini, kalau saya jadi Daud, saya nggak bisa bergembira. Jujur saya bisa bergembira dengan hidup saya. Itu ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Sebelum saya berjumpa dengan Tuhan,
Hidup saya setiap hari isinya hanya keluhan. Keluhan membandingkan hidup saya dengan orang lain. Saya punya saudara, kami lahirnya nggak jauh-jauh beda, tapi beliau sekarang sudah almarhum, namanya Aan. Dia lahir di 21 Juli, saya lahir di 8 Agustus. Aan itu adik dari mama saya, dia anak dari mama saya. Jadi dari kecil kami biasa bersama, cuma hidup dia lebih beruntung dari saya. Ya. Kalau saya membalakan sapi itu wajib, kalau dia enggak. Kalau dia pengen main, ya nggak apa-apa main, ya nggak usah menyukai sapi. Tapi kalau saya bandingin diri saya, saya dasar ini dia nih. Saya selesai SD saya berhenti karena nggak bisa melanjutkan, nggak ada uang untuk melanjutkan studi. Ya. Saudara saya ini dia dapat sekolah yang bagus, ya. Bahkan sekolahnya di kota, SMP Negeri Pemalang. Saya di desa saya belum pernah pergi. Dulu zaman saya itu naik mobil itu senang banget. Ya. Pengen naik mobil ke Rangudongkal aja belum pernah kelakon ya di zaman waktu itu. Ya. Padahal Rangudongkal dari Koke itu dekat, tapi orang kalau di zaman dulu bisa naik mobil itu maksudnya oprengan elem-elem bahagia. Banding terus. Kenapa hidup saya tidak seperti itu? Ada bicara nasi, hampir setiap hari keluhan, sambil mikul, gotong kayu, sambil seandainya hidupku lebih baik dari dia, aku gak susah. Ya. Sambil pikul rumput, sama tuh. Sambil nyangkul juga yang dipikirin, kenapa saya harus begini, harus begini. Ya, ada kebahagiaan. Saya yang lihat adalah Tuhan saya jahat. Gak ada kata bergembira. Jadi akhirnya itu menyebabkan terus kekecewaan kita bertumpuk dari hari ke hari. Sehingga akhirnya saya tidak bisa melihat masa depan. Masa depan bisa dilihat saat saya berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi. Maka dalam kondisi ini Daud pun menyadari betul bahwa bergembira karena Tuhan memang awalnya berat, tetapi Daud melakukannya. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu kalimat yang dibuka di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Itu yang dilakukan Daud. Daud menyadari betul tidak ada jalan lain dalam hidup saya selain saya dekat dengan pencipta saya. Dan itulah yang membuat sebuah terobosan di dalam hidupnya. Dan kita bisa melihat happy ending dalam kehidupan. Maka kita bisa melihat bagaimana kebahagiaan orang benar sifatnya kekal. Yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Yang kedua adalah bergembiralah karena Tuhan. Maksud bergembira di sini adalah bersyukur dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita punya keluarga yang tidak baik, kita punya orang tua yang tidak baik, kita punya lingkungan yang tidak baik, kita punya nasib yang tidak baik, kita punya kondisi yang tidak baik. Hari ini kita tidak bisa menawar itu, tetapi kita mau lihat bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya, kalau itu izin Tuhan, aku mau bersyukur. Bukan syukur-syukur, bukan bersyukur. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan beri. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya. Terima kasih dengan kondisi mungkin ekonomi saya yang sekarang masih seperti ini. Terima kasih. Di balik terima kasih itu, maka kita mulai belajar untuk membangun keinginan yang benar, keinginan yang baik. Maka ayat 4 itu dilanjutkan.
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Keinginan yang baik, keinginan yang benar, keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan Tuhan kerjakan dan lakukan dalam hidup orang benar. Amin. Yang ketiga, dari ayat yang kelima, ya, ada 3 poin untuk kita bisa bahagia. Ya. Bahagia orang benar sifatnya kekal. Yang pertama, dasarnya kita harus percaya, lakukan yang baik. Yang kedua, bergembira karena Tuhan, ya, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kelima, serahkanlah hidupmu. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Iya, jadi serahkan hidup. Ya, serahkan. Kalau serahkan ini menurut Bapak Ibu Saudara gimana? Ini saya tadi diserahkan. Saya diserahin buku, ya, ini dikasih sama Ibu Christine, ya, dari Tokoro, ya. Saya dikasih buku ya pagi-pagi, diserahkan. Kalau sudah diserahkan, sudah ada di tangan saya, buku ini sekarang jadi milik siapa? Milik saya, ya kan? Kalau saya mau kasih ke Pak Bion boleh? Kalau saya mau kasih ke boleh. Kalau saya mau kasih ke kita semua boleh? Gak bisa, ya. Kalau mau saya simpan boleh. Namanya sudah bisa. Begitu juga dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara menyerahkan hidup sama Tuhan? Tidak pernah? Tuhan, ini hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depan menjadi milik. Apa di sini belum pernah menyerahkan hidup kepada Tuhan? Masih digondeli dewek, masih digondeli itu dicekeli. Hidupku Tuhan, Tuhan berkatnya, tapi ini hidupku. Kita tidak mau serah hidup kita sama Tuhan. Tuhan mau kalau kita ini menikmati hidup bahagia seutuhnya di dalam Tuhan, maka kita harus benar-benar serah, pasrah semua sama Tuhan. Ini loh Tuhan, hidup saya. Begitu kita kasih hidup kita sama Tuhan, maka nanti datang ujian satu, ujian dua, masalah satu, masalah dua. Kadang hanya untuk melihat apakah kita masih ingin pegang kendali atas hidup kita. Atau ketika masalah itu datang, kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ini hidup saya. Mungkin yang datang gak enak, yang datang pahit, soalnya gak bagus buat kita. Ya. Pada hidup, persoalan dan lain sebagainya. Tapi masihkah kita berkata dan percaya Tuhan pasti? Karena hidupmu bukannya aku, tapi Kristus. Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti mengubah. Tuhan pasti melakukan segala sesuatunya dalam hidup. Ada seorang anak Tuhan yang dulunya dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika mulai dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan. Dia mengambil langkah yang ekstrim dengan berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku seutuhnya kepada Tuhan. Dulu dia adalah orang yang tidak lama setelah dia menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia bukan orang Nasrani, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang ekstrim di dalam Tuhan.
itu dia serahkan hidupnya sama Tuhan. Dia mulai belajar tentang Tuhan, mengiring Tuhan. Dia berkomitmen, Tuhan, ini hidup saya Tuhan, ini kuserahkan kepada. Tidak beliau cerita apa yang dikatakan Mas Wijaya. Uang istri saya ini di luar uang belanja. Ini baru uang untuk salon. Sebulan rata-rata itu 5 juta saja. Tapi sejak saya serahkan hidup saya sama Tuhan, bisnis saya muncul, usaha saya. Tapi karena saya sudah ambil keputusan untuk serahkan hidup saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia tidak menjadi kecewa. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan istrinya yang dulu, dia adalah orang yang alim, seorang berdoa, seorang pelayan Tuhan, yang mendoakan siang malam untuk suaminya mengalami Tuhan. Karena setiap kali dia pulang dari gereja, kalau suaminya tahu dia pulang dari gereja, dia bilang, diajar istri. Sampai ketika akhirnya dia bertobat, dia percaya sama masalah datang, dia tetap taruh hidupnya, dia percaya sama Tuhan. Aku sudah serahkan hidupku sama Tuhan. Kalaupun sekarang yang buruk datang dalam hidup saya percaya ada rencana. Ternyata belum sampai di situ. Persoalan terus datang, ekonominya terus semakin turun, semakin sulit, semakin susah. Maka istrinya mulai berguna. Istrinya bekerja di tempat bekerja, dia jatuh hati sama bosnya. Pulang dari tempat bekerja, dia bilang sama suami, "Pak, kita cerai saja. Saya nggak mau hidup susah." Dia kata cerai, nggak mau hidup susah. Tapi apa yang dikatakan suami? Damai. Kalau mama mau nikah lagi sama orang itu, nggak apa-apa. Tapi karena saya percaya Tuhan, Alkitab melarang untuk saya bercerai, saya tidak akan. Maka akhirnya istrinya terus bekerja, tapi akhirnya tidak jadi. Mereka bekerja dan kurang lebih 3 tahun lebih mereka jadi. Akhirnya tidak. Tapi sang suami terus berdoa. Yang tadi sudah kolek hancur, tiba-tiba ada orang mempercayakan, sudah pakai tanahku dulu di sini. Pabrikmu, bengkel, usahamu pakai tanah. Untuk bayarnya kamu pakai jalan dulu. Usahanya mulai jalan, mulai naik lagi. Tapi dia selalu dukung. Kalau ketemu sama saya, Mas, puji Tuhan. Sekalipun keadaannya waktu itu masih tidak bagus. Puji Tuhan, kenapa? Itu kalau masih di bangunan, kadang saya kasih saran. Oh iya, puji Tuhan. Dia terus berharap, memiliki keyakinan, hidupku udah kuserahkan sama Tuhan. Aku gak mau ambil lagi hidup. Orangnya terus berproses, usahanya mana jalan. Dulu kalau datang, ya kalau ketemu di sini, naiknya mobilnya itu apa? Yang belakangnya terbuka, jelek lah kok. Yang dulunya punya macam-macam sampai akhirnya mobil hanya sisa 1. Kalau datang kadang ke sini hanya naik motor, ya datang, susah. Tapi beberapa waktu yang lalu ketika datang ke sini sudah ada mobilnya bagus, mobilnya model, Mas, ya berkasih pasti, Gusti mulai manik, jujur manik, yang percaya pokoknya Tuhan pasti boleh. Tapi kabar kebahagia yang terakhir ketemu kemarin, istriku wis metu ya wis paling ya semua karena jalan Tuhan. Sekarang sudah mulai mau ikut untuk gereja lagi, ibadah wis mau. Aku sudah ya puji. Datang lagi ke sini lagi, Mas. Jalan Gusti Pacet, angel ditebak. Susah ditebak, kenapa? Istri saya itu hobi, ya kucing. Kucing ini ya lagi reko ya, apa istilahnya?
prematur gitu. Lahir prematur. Tapi begitu baru lahir ya mas, di foto sama istriku itu cuma dipasang di Instagram. Bisa nasi kenyang. Gonyong ya, 1,5. Sih kayak gonyong ya, 3 juta. Ngisi gonyong ya, kucing. Sampai akhirnya dari biara pertama satu, sampai akhirnya sekarang jadi bisnis. Belum lahir saja sudah dibus. Kucing-kucing Angola, kucing-kucing yang diurus. Jangan Tuhan. Dan ketika dia serahkan, saya tahu prosesnya pahit. Saya pun berkata, kalau saya ada di kondisi Neo, kayak ini orang kuat, dia bilang, ya itulah orang masing-masing. Tuhan tahu kekuatan setiap orang yang dikasih beban. Maka di sini kita bisa melihat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saat berserah sama Tuhan itu berat, sulit. Tetapi saat kita benar-benar berserah awal bisnis kita, berserah buat istri yang mau hilang, ya. Tetapi karena Tuhan buka jalan. Maka kita melihat di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Maka kalau 3 hal ini kita lakukan, bahagianya hidup orang benar itu sifatnya. Hal yang pertama, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. 2, bergembira karena Tuhan atau bersyukur dengan semua keadaan kita. Yang ketiga, serahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Maka kalau kita baca ke bawah, itu berkat-berkatnya Tuhan yang Tuhan janjikan. Dikatakan di ayat yang ke-18, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Ayat yang ke-22, sesungguhnya orang-orang yang diberkati akan mewarisi negeri. Ya. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan tadi sudah mau tergeletak, dia tetap bangun komitmen dengan Tuhan. Ya, sebab Tuhan menopang. Ayat 25, dulu aku muda, sekarang sudah tua. Apa yang dilihat? Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Bahkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi anak sampai cucunya tidak pernah meminta. Dan di ayat yang ke-26, tiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi dan pernah kekurangan suatu apapun. Itu bahagianya hidup orang benar. Sifatnya bukan hanya dirinya sendiri, tapi sampai anak cucu menikmati berkat Tuhan. Tidak pernah meminta, justru malah akan memberi. Amin. Itulah hidup yang Tuhan jadikan. Kita bermain musik, saya undang maju ke depan. Kita sama-sama akan berdoa. Di mana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan? Maukah kita menjadi orang-orang benar yang selalu hidup menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan? Jikalau engkau merindukan hal itu, lakukan 3 bagian. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan lakukan yang baik. Yang kedua, bergembira karena Tuhan. Apapun kondisi keadaanmu, sadar semua yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam kendali tangan Tuhan. Yang kelima, belajar, serahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan, lalu percaya. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan, apapun yang menjadi kerinduan masa depan, Tuhan punya. Haleluya.
inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memuji
Tidak sampai kita memberikan persembahan kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Pada pagi hari ini dan tiba saat Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan kami memberkati Tuhan persembahan kami Tuhan. Berkati kawan-kawan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan dan memperluas dan memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan ini penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian Bumi Bingkos.
Ya, untuk pengumuman sepekan kegiatan kita seperti ini, ya, minggu depan kita perjalanan kudus. Minggu pertama ya minggu depan sudah ya. Benar sih. Ya, benar ya. Minggu depan sudah minggu satu. Sekarang tanggal 2. Oh, ada sampai 31 ya. Ya, baik. Berarti belum sampai November ya. Benar? Iya. Oh, pertama nih. Minggu pertama 2022. Minggu depan ya benar ya. Ya, karena kita persiapan untuk Natal, persiapan untuk itu. Ya, untuk kegiatan besok hari Senin, pemuridan ya. Mau di mana? Di sini apa tempatnya? Nel atau Mas Agus? Ya, Mas Agus ya. Ya, nanti dihubungi ya. Terus hari Senin, hari Selasa di tempat ini ada besok Senin jam 6 ya. Biar nggak kemalaman. Ya, jam 6 saya kirimnya rapat. Nanti coba di ya. Terus hari Selasa ada doa okumene di tempat ini bersama-sama ya, jam 7 malam. Hari Rabu jam 5 sore ada ibadah anak berkat jam 5 sore. Terus hari Jumat pemuridan ada di atas di bandara, dan juga nanti ada besok itu sekali lagi apa KPC, mereka minta sekali lagi minggu ini berturut-turut 2 kali. Terus untuk hari Sabtu yuk di tempat ini jam 5 sore sama latihan musik jam 7 ya. Terus hari Minggunya kita ya, tempat ini jam sore di Desa Bangaran ya. Untuk yang bertugas minggu besok ya jujur ingatnya Angel bisa? Bisa. Ya, berarti ya Sela ya, sebenarnya Sela sama Mbak Titin nanti untuk besok. Tuh, terus asli nanti Angel ya. Ya. Baik, itu untuk pengumuman minggu ini. Ya, album musik udah dia full ya. Ya baik. Ya, itu saja yang menjadi pengumuman kita hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri, bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, jamaah-Mu dan lawatan-Mu atas kehidupan kami. Tuntun kami, pimpin kami dalam kami menjalani hidup kami di hari-hari ini, di mana hari-hari ini kami melihat ada banyak persoalan yang terjadi atas bangsa, atas bumi ini. Ada banyak bencana alam terjadi di mana-mana, banyak kesulitan, persoalan baik secara ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan, tolong orang-orang percaya, tolong
anak-anakmu, bahkan umatmu di tempat ini. Biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami semua anak-anakmu, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, baik di dalam bisnis, peternakan, pertanian, bahkan dalam semua yang dilakukan oleh umatmu. Tuhan yang menopang mereka, memberkati mereka, dan ajar setiap anak-anakmu untuk bersandar, berserah di dalam kehidupan mereka, terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah dan gerakan mereka, sehingga mereka terus boleh merasakan kehadiranmu dan tuntunanmu di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup hari-hari ini, Tuhan juga yang buka jalan atas kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami kelemahan fisik, sakit, penyakit, Tuhan juga yang menjamah, memulihkan atas segala bentuk sakit penyakit. Juga kami berdoa secara khusus untuk pimpin juga yang sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan juga yang menjamah, memulihkan bagian perut yang sedang sakit, diare, Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Mas Agus bersama dengan istri dan anak-anak juga yang sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan juga yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan atas segala sakit penyakit yang dialami oleh mereka. Begitu juga untuk Ragil bersama dengan keluarga, kami juga serahkan mereka sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara seluruh keberadaan hidup mereka. Kami serahkan setiap umat-umatmu yang sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan yang memberkati. Begitu juga atas suami dari Yosi, Tuhan juga yang memberkati, menjamah, memulihkan segala bentuk kelemahan fisik secara khusus atas empedunya yang mengalami kelemahan. Hamba berdoa berkat kuasa di dalam nama Yesus, Pilori Yesus, segala bentuk kelemahan fisik ini disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang menjaga, memelihara, dan menyembuhkan setiap mereka. Bahkan kami semua yang ada hari ini, Tuhan juga pelihara dengan kesehatan, kekuatan, berkat pemeliharaan Tuhan turun atas setiap kami semua. Ada semangat, ada kebahagiaan, damai sejahtera yang daripada Tuhan yang akan menuntun kami di waktu-waktu kami ke depan. Kami akan melihat bagaimana ketika kami berjalan di dalam kebenaran, ada pemeliharaan dan berkat Tuhan yang menyertai setiap langkah anak-anakmu. Kami serahkan setiap kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menyertai. Kami berkati kota kami berkati bangsa ini. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah turun atas kota dan bangsa ini. Begitu juga dengan memanasnya politik atas bangsa ini. Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus beracara atas bangsa ini, sehingga segala sesuatu bentuk huru-hara apapun itu dibatalkan dalam nama Tuhan. Segala bentuk kekacauan tidak berlaku atas kota dan bangsa ini. Kami rindukan damai sejahtera Allah, itulah yang memerintah atas kota dan bangsa ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap jiwa-jiwa yang ada atas kota bangsa ini. Kami rindukan keselamatan mereka. Mereka boleh mengalami Tuhan, berjumpa dengan Engkau, mengalami lawatan, perjumpaan pribadi dengan Engkau di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami akan pulang. Tuhan juga yang akan menyertai, memberkati perjalanan pulang kami dari tempat ini sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam seluruh keberadaan hidupmu. Biarlah sinar wajah Tuhan selalu menyinari seluruh keberadaan hidupmu. Diberkatilah engkau untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau untuk terus naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau pada waktu keluar masuk rumah. Diberkatilah lubungmu penuh limpah dengan segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani limpah atas seisi rumah. Tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, berkat yang daripada Tuhan limpah atas hidupmu beserta seisi rumahmu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berkata, Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan.